Seberapa baik Anda memahami kehendak Tuhan untuk Anda? Hari Rabu yang diberkati untuk semua. Ini adalah refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Lahir pada tahun 1195 di Lisbon, Portugal. Santo Antonius dari Padua adalah salah satu santo paling populer dalam gereja Katolik. Dibaptis dengan nama Fernando Martins de Bulhões. Ia kemudian dikenal sebagai pengkhotbah dan pengajar Fransiskan yang sangat berpengaruh. Pada usia 15 tahun, Fernando masuk ke ordo religius Santo Agustinus de Coimbra dan menjalani 9 tahun studi yang intens, hingga akhirnya ditahbiskan menjadi imam. Ketika jenazah 5 martir Fransiskan pertama, yang berkhotbah di tengah bangsa More di Maroko, dipulangkan. Hal itu sangat menginspirasi Fernando, sehingga ia meminta kepada ordonya agar diutus ke tanah Sarason, supaya ia dapat memperoleh mahkota para martir suci. Ia menerima jubah Fransiskan dan mengambil nama Antonius, lalu diizinkan pergi ke Maroko, menjadi saksi dan martir bagi Kristus. Namun, persembahan yang ingin ia berikan bukanlah persembahan yang diminta Tuhan darinya. Ia jatuh sakit parah dan kapalnya diterjang badai, hingga terombang-ambing ke arah timur melintasi laut Mediterania. Beberapa bulan kemudian, ia tiba di Masina, di mana para biarawan menyambutnya dan merawatnya hingga sembuh. Suatu hari, ketika mereka berkumpul untuk makan, pemimpin wilayah menyarankan agar Antonius menyampaikan khotbah yang singkat dan sederhana. Antonius mulai berbicara dengan cara yang sederhana dan polos. Namun api di dalam dirinya menjadi nyata. Pengetahuannya tak terbantahkan, dan kekudusannya mengesankan semua orang. Hidupnya yang tenang dalam doa dan pertobatan berubah menjadi hidup sebagai pengkhotbah publik. Santo Fransiskus dari Assisi mendengar tentang karunia-karunia Antonius yang sebelumnya tersembunyi, dan pada tahun 1226, ia diangkat sebagai pemimpin wilayah Italia Utara untuk berkhotbah. Pada masa itu, kesehatannya mulai menurun. Namun kerinduannya untuk mewartakan Kristus tetap menyala dengan kuat. Ia pergi ke Padua dan menyampaikan khotbah prapaskahnya yang terakhir dan paling terkenal. Energi besar yang ia curahkan selama prapaskah tahun 1231 membuatnya sangat kelelahan. Menyadari ajalnya sudah dekat, ia ingin kembali ke kota yang sangat ia cintai. Namun perjalanan dengan kereta membuatnya semakin lemah, sehingga ia harus berhenti di Arsela, di mana ia menerima sakramen-sakramen terakhir. Ia wafat dengan damai pada usia 36 tahun, dan baru menjadi seorang Fransiskan selama 10 tahun. Pada tahun berikutnya, sahabatnya Paus Gregorius IX, yang tergerak oleh banyak mukjizat yang terjadi di makam Antonius, menyatakannya sebagai santo. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus dan para murid pergi untuk menyembuhkan ibu mertua Petrus secara pribadi di rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Petrus bangkit dari tempat tidurnya, sembuh sepenuhnya dari demam, dan mulai melayani seisi rumah. Tak lama kemudian, peristiwa itu menjadi diketahui umum, dan ketika hari mulai malam, orang datang berbondong-bondong untuk menemui Yesus dan mencari kesembuhan.
Kita tidak tahu bagaimana malam itu berakhir. Tetapi pada suatu waktu, Yesus berhasil menyendiri di tempat yang sunyi untuk berdoa kepada Bapa. Ketika para murid akhirnya menemukannya, mereka berkata bahwa semua orang sedang mencari Dia. Namun Yesus mengatakan bahwa mereka harus pergi ke tempat lain untuk mewartakan Injil. Sekilas, tampaknya Tuhan tidak ingin melanjutkan pelayanan penyembuhannya di sana. Namun tentu ada makna yang lebih dalam di balik keputusannya untuk pergi. Bukan karena Yesus menentang penyembuhan, melainkan karena Tuhan memiliki lebih banyak hal untuk ditawarkan kepada kita daripada sekadar kesembuhan fisik. Sabdanya membawa bukan hanya kelegaan dari penderitaan, tetapi yang lebih penting, membawa rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus. Seperti yang disampaikan oleh Santo Paulus dalam surat kedua kepada jemaat di Korintus. Ia juga tahu betapa mudahnya bagi kita untuk terlalu terfokus pada perubahan-perubahan luar biasa yang dapat kita lihat, hingga akhirnya kehilangan hal-hal yang tidak kelihatan. Masih banyak yang ingin Tuhan nyatakan kepada kita, dan Yesus akan berkali-kali membuktikan bahwa kesembuhan kita yang utuh, baik jasmani maupun rohani, sangat penting baginya. Semoga kita menerima rahmat untuk memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan seperti Santo Antonius dari Padua, marilah kita dengan tekun mencari Tuhan dalam segala hal, bahkan dalam situasi yang paling tidak nyaman sekalipun. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, kami memuji dan bersyukur kepadamu, karena Engkau telah memanggil dan menyembuhkan kami menurut kehendak-Mu. Bantulah kami untuk semakin memahami Engkau, agar kami dengan rendah hati mengakui kedaulatan-Mu dalam hidup kami. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus yang kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara dan saudari. Tuhan memberkati Couples for Christ dan iman Katolik kita.